ini kebetulan ada mahasiswa juga dan alumni ya, para mahasiswa dan alumni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di pertemuan kami ya. Jadi sebenarnya kami adalah Transformative Education Research Group Indonesia. Jadi sebenarnya ada International Transformative Education Research ya, yang kebetulan ketuanya adalah Prof. Peter Tyler. Sepertinya ada orang Nepal nih. Pak Mangara, maaf ya, nanti saya ya. Atau saya campur aja Mbak ya. Iya. Nggak apa-apa, aku coba bahasa Indonesia dulu. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini kami rencananya memang akan mengadakan pertemuan secara reguler begitu. Karena pada prinsipnya transformative education values-nya untuk kita semua ya, baik sebagai seorang pendidik ataupun sebagai orang yang terus belajar gitu. Nah, kalau misalnya di pendidikan kita ada belajar berbagai teori belajar ya, dari behavior, kemudian transformative learning theory, kemudian juga ada teori setelah itu humanism transformatif. Kalau di buku Contemporary Theory of Learning, maka transformative learning theory adalah salah satu teori belajar yang kontemporer gitu. Jadi memang lahir dari salah satu, sebenarnya lahirnya sudah lama ya, transformative learning theory, tapi memang aplikasinya dalam berbagai aspek pendidikan, khususnya di penelitian itu mungkin agak jarang ya, khususnya di Indonesia gitu. Karena fokus dari transformative education ini, transformative learning theory ini adalah perubahan individu salah satunya gitu. Jadi perubahannya lebih substansial dibandingkan perubahan yang mungkin diri sendiri dan orang lain, tapi perubahannya lebih ke bagaimana values kita gitu ya, bagaimana kekuatannya lebih dari dalam diri seseorang. Sehingga salah satu kekuatan di penelitian transformative education ini adalah transforming practice gitu, praksis, bahkan sampai praksis. Jadi artinya adalah ketika kita melakukan penelitian, maka yang diharapkan yang berubah adalah gitu ya, yang berubah adalah diri kita juga gitu, menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya transformative education atau transformative learning values itu tidak hanya dalam pendidikan. Jadi kalau misalnya dalam bidang sains itu misalnya menemukan penelitian, penelitiannya adalah penelitian yang mendasar gitu. Saya ada beberapa tulisan mengenai transformative education itu yang memang bisa diturunkan dalam berbagai aspek. Nah, hari ini kebetulan kami berputar saja, mungkin nanti ke depan kalau Bapak Ibu dan para mahasiswa juga punya penelitian ataupun punya hal-hal yang bisa di-sharing, kita bisa saling sharing ya. Kebetulan hari ini gilirannya Pak Mangara nih ya, salah satu memang pendiri juga dari Transformative Education Research Group ya, dari Unimed ya. Jadi Pak Mangara akan menyampaikan mengenai critical autoethnography. Kenapa Pak Mangara yang menyampaikan? Kebetulan jurnalnya terkait critical autoethnography baru saja publish di Reflective Practice ya Pak Mangara ya. Itu Springer ya, saya lupa. Taylor and Francis. Taylor Francis ya, Taylor and Francis, dan itu luar biasa bagus ya. Jadi Reflective Practice itu jurnal level Q1 juga yang luar biasa juga, memberikan kesempatan kepada kita untuk merefleksikan pengalaman diri kita. Jadi di situ juga menceritakan refleksi Pak Mangara dalam perannya sebagai pendidik guru ya, khususnya bidang matematik. Oke, jadi kepada Pak Mangara, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak, Mbak Yudi. Izinkan saya share screen.
Sudah kelihatan, Mbak ya? Sudah. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti seminar ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membicarakan tentang Critical Autoethnography, Multi-Paradigmatic Research for Transforming Praxis. Jadi, saya akan sedikit menunjukkan bagaimana apa itu Critical Autoethnography, apa itu multiparadigmatik, dan bagaimana bisa berkontribusi terhadap transformasi praksis kita. Saya sendiri adalah Mangaratua Simanjorang, seorang dosen di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Saya akan mengawali sajian ini dengan sebuah paragraf yang mungkin boleh disebut vignette. Ya, ini saya kutip dari disertasi saya ketika studi doktoral sebelumnya di Perth di bawah bimbingan Profesor Peter Taylor yang menginspirasi terbentuknya grup Transformative Education and Research di Indonesia ini. Oke, jadi saya baca sedikit Bapak Ibu. I was sitting alone on enjoying the cool temperature brought by the heavy rain. Looking at my surroundings, I could see different houses of different sizes, styles, colors, roofs, and plants, standing together side by side, as if they represent the diversity of the people who live there. I was wondering if these houses had a wheel and could move on their own, would they stand together like now, or would they stand alone or in separate groups? Or maybe they would fight each other for a place to stand. I was just wondering. Jadi ini Bapak Ibu merupakan sebuah refleksi saya ketika saya masih dalam proses penulisan disertasi, tesis doktoral saya. Pada saat itu memang kebetulan lagi hujan dan suasana yang sejuk teduh itu membawa saya kepada kondisi reflektif. Melihat bangunan itu lalu saya terbersit dengan ide yang saya tuangkan dalam paragraf singkat ini. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mencoba masuk ke website ini, menti.com, lalu nanti silakan kalau diminta kode di halaman itu silakan masukkan kode ini 3954629 untuk merespon pertanyaan ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Mara nomornya belum ingat tadi berapa? Sebentar Pak. Ini dia 3954629. Iya, kita sudah dapat satu responden di sini. It is so romantic. Ketika mendengarkan atau membaca paragraf tadi, kira-kira apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu? Deep. Deep thinking. Kita sudah punya 3 responden. Kelihatan responnya ya Bapak Ibu ya di layar? Mau ditunjukkan lagi mungkin ada yang paragrafnya dimunculkan lagi Pak Mangara? Oke. Ya. Ya.
kita pindah dulu ke slide yang sebelumnya. Sekali lagi untuk merespon Bapak Ibu, boleh masuk ke menti.com, lalu masukkan kode yang tadi. 3954629. Sejauh ini kita sudah punya 9 responden. Silakan Bapak Ibu masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 3954629. Jadi kalau di critical oceanography melihat paragraf ini data gitu. Jadi bisa belajar gimana kita menganalisis atau merespon terhadap fee-nya tadi gitu ya. Baik, coba kita kembali ke halaman yang mentinya tadi. Kita lihat bagaimana respon Bapak Ibu. Ya, kita sudah punya 14 orang yang merespon. Ada yang katakan it is so romantic, deep thinking. I feel a little bit gloomy but relaxed and calm at the same time. Wah, cukup kompleks perasaannya. Ada time traveling, imaginative. Ya. I feel like reading a short story rather than a section in research in mathematics education. Nah, ini ada yang tipikal seperti ini. Dan ini bukan yang pertama sekali muncul. Ada critically romantic. Wah, hebat ini. Romantic sendiri bisa kritis. Ya, imaginative, lonely. My feeling and thoughts were carried away. Reflective thinking, amazing the beauty of diversity. Oke, baik Bapak Ibu. Boleh dilanjutkan responnya, tapi kita kembali dulu lagi ke sajian yang tadi. Ya. Dalam hal ini, ketika saya menuliskan paragraf ini, saya mencoba menggambarkan suasana lingkungan di sekitar saya, suasana komunitas di sekitar saya, ketika saya ada dalam momen itu. Dan yang saya ceritakan adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami di momen itu ketika berada dalam lingkungan itu. Inilah sesungguhnya Bapak Ibu bagian dari critical autoethnography. Ya. Tadi kita bicara tentang multi-paradigmatic research. Menurut pandangan saya, secara sederhana, gambar di sebelah kiri ini dapat mewakili multi-paradigmatic research.
Ya, saya akan katakan itu multiparadigmatik ketika 1 tambah 1 tidak berarti 2, tapi 1. Yang saya maksud di sana adalah kita mengkombinasikan 2 atau lebih paradigma dalam mendesain penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, ketika kita mengkombinasikan, kita tidak menambahkan satu metode dengan metode yang lain, tidak demikian. Ya, tapi kita mengkombinasikan menjadi satu desain penelitian yang unik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kita melakukan apa yang disebut dengan mixed method, kita lakukan kuantitatif, kita lakukan kualitatif, tapi bagaimana kita melakukannya mungkin secara terpisah begitu, bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi paradigma yang kita jadikan sebagai dasar dalam mendesain penelitian kita sungguh-sungguh mewarnai bagaimana kita menjalankan, menganalisa dan melihat ke dalam penelitian itu. Ya, sebagaimana gambar di bawah ini ada banyak warna di sana, tapi warna yang beragam itu menghasilkan satu gambar yang unik yang punya keindahan tersendiri. Ya, jadi di dalamnya kita mengkombinasikan. Karena kita mengkombinasikan ragam paradigma tadi, cara kita memandang terhadap data atau penelitian itu sendiri, kita punya keleluasan, ya, keluasan, flexibility dalam metodologi yang kita gunakan di penelitian itu. Seperti apa maksudnya fleksibilitasnya itu ya? Jadi ini contoh dari penelitian saya yang sebelumnya tadi, bagaimana fleksibilitas metodologi tadi itu bisa saya manfaatkan dari multiparadigmatic research untuk memenuhi kebutuhan penelitian saya. Ya, di sini ada saya kutip beberapa kalimat di sana ya. Dengan berefleksi atas pengalaman-pengalaman saya dapat menginterpretasi pemikiran saya dan pemikiran orang lain. Nilai apa dan keyakinan apa yang kami miliki, dan bagaimana kami berelasi secara sosial. Karena setiap subjek memiliki interpretasi yang unik terhadap masalah tersebut, maka subjektivitas itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Maksud saya, interpretasi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari subjeknya. Ya, sehingga dalam proses inquiry tentu saja saya tidak dapat menghindari subjektivitas dalam rangka membangun pemahaman saya. Ya, saya adalah seorang yang tumbuh di bawah pengaruh paradigma positivis dan post-positivis sebagai seorang yang belajar matematika, jadi ketat dengan kuantitatif, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika saya punya kebutuhan seperti ini, bahwa saya perlu merangkul subjektivitas saya, maka pandangan positivis dan post-positivis itu tidak cukup lagi bagi saya untuk melaksanakan penelitian yang sedemikian. Maka saya perlu merangkul paradigma yang baru, dalam hal ini adalah interpretivisme. Nah, di sisi lain, saya tuliskan di sana, saya berharap bahwa pemahaman akan diungkap dari interpretasi alam dan akan mendorong seseorang untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana pendidikan matematika dapat memainkan peran dalam mengembangkan komunitas yang lebih baik. Dalam hal ini Bapak Ibu, pemikiran ini sudah sejalan dengan ide critical theory. Maka saya perlu merangkul critical theory juga dalam mendesain penelitian saya. Selain itu, saya juga punya latar belakang yang lain. Saya memulai penelitian dari budaya yang plural, ya, yang beragam sebagai latar belakang saya, ya. Dan saya sudah memiliki mimpi tentang bagaimana keharmonisan dalam keberagaman. Dan saya ingin pluralitas ini menjadi kekuatan, bukan menjadi kelemahan bagi komunitas saya. Maka saya ingin untuk hidup secara damai
bukan di bawah tekanan ketegangan seperti itu, meskipun hidup dalam perbedaan. Ini sesuatu yang saya miliki juga dalam diri saya sebagai seorang peneliti, dan saya ingin memasukkan unsur itu dalam penelitian saya. Nah, karena pluralitas menjadi latar belakang saya terpikir untuk melibatkan pandangan yang lain yang mencakup aspek pluralitas ini. Dalam hal ini, postmodernisme. Nah, dengan mengkombinasi seluruh pandangan yang berbeda ini, maka saya sudah masuk ke dalam penelitian yang multiparadigmatik tadi. Nah, bagaimana dengan critical autoetnografi? Ya, jadi autoetnografi sendiri di bawah pengaruh dari interpretivisme paling tidak ya, dan juga postmodernisme. Dan critical sendiri, kata critical sendiri di sana muncul dari critical theory. Jadi kalau interpretivisme mengatakan bahwa pengetahuan itu dibangun atas interpretasi kita terhadap pengalaman yang kita lalui. Ya, jadi bukan ditransfer, bukan diberikan, tapi kita bangun atas interpretasi aktif kita terhadap pengalaman yang kita lalui. Jadi kalau seorang anak bayi memegang api, lalu dia merasa sakit walaupun dia tidak tahu kata sakit, tapi kemudian dia tidak akan memegang api lagi karena apa? Dia dalam hal ini membangun satu pengetahuan dari pengalaman menyentuh api yang mengakibatkan rasa tidak nyaman tadi itu. Dia tidak ingin mendapatkan perasaan tidak nyaman itu lagi, maka dia menghindari itu. Demikian juga kita Bapak Ibu, dalam proses perjalanan hidup kita, seluruh pengalaman yang kita miliki dapat kita jadikan sebagai sumber bagi kita membangun pengetahuan dengan menginterpretasi pengalaman-pengalaman yang kita lalui tersebut. Sementara critical theory mendorong individu untuk secara kritis sadar, aware akan kekuatan di luar diri kita yang sering terjadi tanpa sadar, justru mempengaruhi tindak tanduk kita, pola perilaku kita, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Sementara postmodernisme memberi keleluasaan bagi kita untuk menggunakan logik yang beragam ya, dalam mengungkapkan ide dan pemikiran kita. Critical autoetnografi dibangun atas dasar ketiga paradigma. Nah, sebelum kita membahas critical autoetnografi, mari kita lihat sedikit tentang autoetnografi sendiri. Kata auto di sini, Bapak Ibu, sebenarnya mewakili self, diri kita sendiri, ya. Jadi bisa dikaitkan dengan kata autobiografi seperti itu, ya. Nah, sementara kata etno berkaitan dengan istilah folk, ya, mungkin masyarakat, kelompok komunitas sosial tertentu atau budaya, ya. Sementara di sini saya tuliskan auto garis miring etnografi. Penulisan ini sebenarnya menekankan bagaimana hubungan dialektikal antara auto dan etno tadi. Jadi self dengan culture-nya, dengan folk-nya, si pribadi tadi dengan komunitas sosialnya, ya. Relasi dialektikal seperti ini yang mau disampaikan lewat penulisan yang sedemikian. Nah, menurut Marechal, ya, autoetnografi itu menggunakan self observation, ya, observasi pribadi, dan reflexive investigation, ya, investigasi yang reflektif dalam metode etnografi. Ya, jadi dengan definisi ini dapat kita pahami bahwa autoetnografi berangkat dari metode etnografi sebelumnya. Ya, jadi sementara Ellis mengatakan autoetnografi menghubungkan autobiografikal dan personal terhadap cultural, ya, sosial dan politikal aspeknya. Nah, kalau di etnografi si peneliti mengobservasi atau menginterview responden lalu menceritakan tentang mereka berdasarkan data itu,
di autoetnografi yang diceritakan oleh si peneliti adalah yang berangkat dari self-reflektifnya, ya, dari permenungan terhadap pengalaman pribadinya di dalam komunitas tadi. Jadi kalau tadi etnografi menceritakan apa yang terjadi di dalam komunitas tadi sebagai observer, sementara autoetnografi menceritakan tentang budaya tadi melalui pengalaman pribadi si penelitinya. Ya, jadi orientasinya agak berbeda. Maka saya katakan autoetnographer, seorang peneliti atau etnografi, would allow the readers, ya, yang membaca hasil penelitiannya akan mengizinkan pembaca to understand the culture, memahami budaya atau kelompok sosial tadi, komunitas tadi, melalui ceritanya di dalam budaya, kelompok budaya tadi itu. Ya, jadi cerita apa yang dialaminya di dalam ketika berada di dalam kelompok budaya tadi. Nah, berangkat dari sana, ketika autoetnografi yang tadi baru saja kita bicarakan dikombinasikan dengan critical theory, maka akan menghasilkan ethical autoetnografi. Dan pertanyaan di sini, karena dia di bawah pengaruh oleh critical theory, ada pertanyaan yang unik di sana, yaitu why, mengapa seperti ini? Ya, lalu bagaimana supaya bisa lebih baik? Atau kondisi yang lebih baiknya seperti apa? Apa yang bisa dilakukan? Ya, ini pengaruh dari critical theory tadi, ya, empowering, ya, memberdayakan anggota dari kelompok budaya itu, juga memberdayakan si peneliti sendiri untuk menjadi lebih sadar akan lingkungan budaya tadi, akan kekuatan yang ada di luar dirinya, lalu mulai secara kritis merefleksikan apa yang mungkin dilakukan untuk sesuatu yang lebih baik dalam lingkungan budaya tadi. Ya, jadi dalam hal ini di critical autoetnografi, teori itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kekuatan yang tersembunyi yang ada dalam lingkungan budaya tadi yang mempengaruhi individu termasuk si peneliti yang berada dalam lingkungan budaya tersebut, ya. Kemudian mengarahkan, membimbing judgement-nya, ya, dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan budaya tadi. Kemudian demystify power, ya. Dengan mengkritisi kekuatan tadi dan membangun kesadaran akan pengaruh kekuatan tadi dan keberadaan individunya, maka diharapkan individu yang ada dalam lingkungan budaya tadi dapat mendefinisikan ulang apa kekuatan tersebut, bagaimana peran kekuatan tersebut dalam lingkungan budaya tadi, dan bagaimana pengaruh kekuatan tersebut terhadap dirinya sebagai seorang individu. Dan kemudian teori juga digunakan untuk menyediakan insight, ya, dan menginspirasi text of justice, ya, tentang keadilan. Nah, bukan berarti bahwa dengan mengkombinasikan beberapa paradigma yang berbeda kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar sempurna, tetapi sesungguhnya dengan mengkombinasikan pandangan yang berbeda ini, kita juga bisa membawa resiko tertentu yang berasal dari masing-masing paradigma tersebut ke dalam desain multiparadigma yang kita bangun tadi. Ya, sebagai contoh dalam hal ini, critical autoetnografi yang berangkat dari critical theory, interpretivisme, dan postmodernisme, ada 3 hal yang perlu kita waspadai yang dapat menurunkan kualitas atau mengganggu hasil penelitian kita, yaitu narsisme, idealisme, dan estetisisme, ya, estetikanya. Narsisme, ketika kita katakan tadi dalam pandangan interpretivisme bahwa kita membangun pengetahuan atas interpretasi kita terhadap pengalaman yang kita miliki, maka subjektivitas kita ini memegang peran penting dalam proses membangun makna ini, membangun pengetahuan ini. Di titik tertentu
tentu ketika kita terlalu menghargai diri kita, terlalu memandang bahwa ide kita pribadi sangat penting, pengetahuan yang kita bangun itu sangat benar, kita jatuh kepada kondisi narsisme tadi itu. Ya, jadi itu kondisi ekstrim dari pandangan interpretivisme tadi yang perlu kita waspadai. Sementara demikian juga dengan idealisme dari paradigma kritikalisme. Ya, kadang idealisme yang kita pegang justru menjadi kekuatan lain di samping kekuatan yang sudah pernah ada, yang malah mempengaruhi perilaku, tindak tanduk kita, keputusan yang kita ambil tanpa kita sadari. Jadi dengan kata lain, kita membangun, memunculkan kekuatan lain yang punya pengaruh yang sama dengan kekuatan sebelumnya yang sudah ada. Sementara dari postmodernisme dengan pandangannya yang menganut pluralisme tadi, ada relativitas dalam hal estetika. Nah, jadi hal negatif yang muncul dari ketiga hal ini bisa menjadi self-indulgence, ya, memanjakan diri kita sendiri, mengutamakan, memandang bahwa diri kita itu yang paling baik, yang paling penting, seperti egocentricity, ya, egosentris, revenge, balas dendam, atau self harm. Dan bukan hanya self harm, mungkin kita juga make harm to others, ya, bisa mencederai atau mencelakai yang lain. Dan self righteousness, ya, kita memandang apa yang kita bahwa pandangan ide kita itu yang paling benar. Nah, kalau kita sudah sadar dengan adanya risiko yang seperti itu, maka selanjutnya kita perlu dengan sadar pula memikirkan cara, ya, untuk menghindari atau meminimalisir kemungkinan munculnya risiko tadi. Ya, jadi Peter Taylor di tahun 2010 dalam presentasinya menyajikan 4 strategi ini agar kita dapat menghindari atau meminimalisir risiko yang muncul dari 3 hal tadi, ya. Pertama, kita harus memfokuskan penelitian kita kepada praktik profesional kita. Jadi dengan koridor profesionalisme ini diharapkan kita tidak jatuh kepada narsisme tadi itu. Ya. Kemudian dengan bantuan member check, melakukan critical reflexivity dan humility, dan akuntabilitas serta respect kita terhadap diri kita dan orang lain serta komunitas sosial yang kita bicarakan dalam penelitian tadi. Di samping itu, Madison juga mengatakan tentang concern dalam metodological kita ketika kita melakukan penelitian yang sedemikian. Ya, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai sebagai rambu-rambu bagi kita untuk menjalankan penelitian multiparadigmatik tadi, terutama critical autoethnography. Nah, yang pertama apa? How do we reflect upon and evaluate our own purpose, intention, and frame of analysis as researchers? Ya, bagaimana kita berefleksi dan mengevaluasi tujuan, intensi, dan kerangka analisis kita sebagai peneliti. Ya, dengan tetap berefleksi atas ini, ya, dengan tetap memperhatikan hal ini, diharapkan kita tidak keluar dari jalur yang seharusnya ke arah yang ekstrim tadi. Jadi kita tetap bisa menjaga langkah kita dalam mempertahankan tujuan, intensi, dan kerangka analisis kita. Yang kedua, how do we predict consequences or evaluate our own potential to do harm? Ya, jadi kita selalu secara hati-hati memprediksi konsekuensi dari analisa kita, kesimpulan yang kita ambil, teknik pengumpulan data kita, dan pengaruh kita sendiri dalam lingkungan budaya tadi, karena kita ingat tadi Bapak Ibu, si peneliti itu menjadi bagian dari komunitas budaya itu tadi. Ya, jadi apakah dalam posisinya dalam lingkungan budaya tadi akan memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan itu, terhadap yang lain yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, ini yang selalu perlu diprediksi dan dievaluasi
oleh si peneliti. Ya, bagaimana potensial dari tindakan keberadaan kita selama penelitian di lingkungan budaya tadi terhadap lingkungan tersebut. Yang ketiga, how do we create and maintain a dialogue of collaboration in our research project between ourselves and others. Ya, di sini Bapak Ibu, dengan melibatkan dialog antara diri kita dan yang lain, kita tidak jatuh kepada self-indulgence tadi, kepada narsisme tadi. Ya, jadi kita tidak fokus terhadap diri kita. Oh ya, saya tadi lupa Bapak Ibu. Jadi dalam autoetnografi, meskipun kita menceritakan sesuatu dari apa yang kita rasakan, dari refleksi pribadi kita, ya, sebagai bagian dari komunitas sosial tadi, tapi sasarannya yang diceritakan sesungguhnya bukan pribadi kita, tapi lingkungan budaya tadi. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat tadi vignette di awal tadi, yang saya ungkapkan di situ bukan bagaimana saya menikmati kesejukan yang dibawa dari suasana yang sedang hujan, atau bagaimana saya menikmati pemandangan bangunan-bangunan itu, bukan. Tapi yang saya ceritakan adalah apa yang saya rasakan tentang lingkungan budaya di mana saya berada pada saat refleksi tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menjalankan penelitian ini, critical autoethnography, kita harus tetap menjaga ya dialog kolaborasi antara diri kita dan yang lain yang ada dalam lingkungan budaya. How is the specificity of the local story relevant to the broader meanings and operation of the human condition? Nah, jadi di sini kita mau membawa kontribusi dari kondisi lokal budaya tadi itu, ya komunitas tadi itu, ke konteks yang lebih luas. Ya, dan selanjutnya how in what location or through what intervention, ya, dalam lokasi mana, di tempat mana, dan intervensi yang sebagaimana, will our work make the greatest contribution to equity, freedom, and justice. Ya, jadi dengan fokus terhadap ini, ekuitas, kesamaan, freedom, dan justice, keadilan, kita bisa menghindarkan diri kita dari resiko tiga hal tadi. Ya, self-indulgence, revenge bahkan, ya, dan seterusnya yang lain tadi. Nah, selanjutnya kita bicara sedikit tentang praksis, Bapak Ibu. Praksis sendiri istilah yang sangat tua, berangkat dari istilah bahasa Yunani, ya. Jadi Aristoteles memperkenalkan ada 3 jenis kegiatan manusia, human activities, yaitu berpikir, membuat, dan melaksanakan, ya, teoria, poiesis, dan praksis, ya. Jadi kata praksis itu sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani kuno sana, ya. Jadi berpikir teori ini yang menghasilkan, ya, theoretical knowledge, ya. Tujuan akhir dari aktivitas ini adalah truth, ya, kebenaran. Nah, sementara kegiatan manusiawi yang kedua menghasilkan jenis penelitian yang poetical, yang hasil akhirnya adalah produksi, karena dia tindakannya membuat, making, ya. Jadi hasilnya produksi, produk tertentu. Sementara yang ketiga, doing, praksis, jenis pengetahuannya adalah yang praktikal, ya, tindakan. Dan turunan dari praksis ini sendiri memunculkan ilmu tentang etik, ekonomi, dan politik. Begitu pandangan Aristoteles tentang praksis, ya. Pandangan lain dari Marx yang memunculkan ide Marxisme yang mengatakan praksis is the free, universal, creative, and self-creative activity through which man creates and changes his historical world and himself. Ya, dan dalam hal ini Marx menekankan bahwa tindakan yang free, bebas itu
dan penuh kesadaran serta produktif itu merupakan karakteristik tindakan yang dimiliki oleh manusia. Hanya manusia yang bisa demikian. Karena yang binatang tidak punya kebebasan dan consciousness tadi, ya, unconscious dan compulsive production. Ya, dia berdasarkan instingnya. Ya. Ini kalau pemahaman praksis menurut Marx. Saya menyoroti satu pandangan lagi dari critical theory, salah satu tokoh critical theory, Freire, Paulo Freire, di bukunya tentang Pedagogy of the Oppressed, dia mengatakan bahwa praksis itu adalah reflection and action directed at the structures to be transformed. Ya, jadi ada kata kunci transformasi di sini, demikian juga tadi di Marx, ya, create and change di sana, ya, ada perubahan, transformasi. Dan selanjutnya Freire mengatakan bahwa sesungguhnya refleksi dan action ini bukan dua tindakan yang mendahului satu sama lain atau yang satu datang setelah yang lain. Bahwa sesungguhnya refleksi dan tindakan ini dimungkinkan terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, di sini maka saya katakan saya buat refleksi and action itu dalam satu line seperti itu, ya, sejajar. Jadi praksis itu dapat dipandang sebagai siklus, ya, dari teori dan pengaplikasian teori itu dalam action, tapi tidak berhenti pada praktek, ya, mempraktekkan teori. Bukan itu saja, di sana ada dibarengi dengan refleksi, ya. Jadi ada kalanya kita tidak melakukan tindakan karena dalam refleksi kita merasa tindakan itu akan berdampak negatif. Jadi refleksi ini sendiri bisa dipandang sebagai suatu tindakan sesungguhnya. Ya. Di sana maka Freire mengatakan bahwa refleksi dan tindakan ini bukan dalam kondisi yang satu mendahului yang lain, tapi bisa jadi terjadi secara bersamaan. Nah, dengan pemahaman praksis yang sedemikian, maka kita bisa melihat bagaimana critical autoetnografi dapat mentransformasi praksis yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena critical autoetnografi itu membawa critical reflexivity di dalamnya, ya, yang dengan demikian kita akan membangun critical awareness dalam diri kita, yang selanjutnya menjadi sumber bagi kita untuk melangkah kepada kondisi transformatif tadi itu. Ya, jadi refleksi and action di dalam praksis itu sendiri dapat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan critical autoetnografi tadi, sehingga bukan hanya teori yang bisa berubah, tapi praksisnya itu sendiri dapat ditransformasikan akibat pengaruh dari proses pelaksanaan critical autoetnografi tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya rasa ada teman-teman lain dari Transformative Education and Research Group yang akan membagikan pengalamannya tentang penelitian bernuansa critical autoetnografi yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya kembalikan kepada Mbak Juli. Ya, terima kasih Pak Mangara. Mungkin Pak Mangara mau share juga cerita papernya dulu, karena saya sudah share paper Pak Mangara di chat, jadi nanti mungkin jika ada pertanyaan juga bisa mengkaitkan dengan contoh, ya. Saya juga share 2 paper saya yang juga critical autoetnografi, jadi mungkin bisa terlihat kurang lebih pola-pola penelitiannya seperti itu. Jadi kami bertiga di sini mungkin juga berempat dengan Mbak Susi Fitri memang disertasinya adalah critical autoetnografi. Jadi mungkin kita bisa saling share nanti sama-sama. Silahkan Pak Mangara cerita artikelnya dulu. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi Bapak Ibu, artikel itu kalau Bapak Ibu lihat judulnya Learning to Teach from Students' Point of View. Ya, jadi
bagaimana seorang guru mungkin untuk belajar mengajar bagaimana mengajar, berangkat dari sudut pandang siswa. Yang sering terjadi Bapak Ibu adalah kita memaksakan sudut pandang kita terhadap siswa, dan di sini konflik yang bisa terjadi. Karena apa? Kita sebagai seorang guru dan sebagai orang dewasa punya titik standing point lah kita katakannya, posisi yang berbeda dengan di mana siswa kita saat ini berada. Sehingga apa yang kita lihat belum tentu merupakan apa yang dilihat oleh siswa kita tersebut. Ya, jadi dengan memaksakan pandangan kita kepada siswa kita, di samping siswa akan kesulitan, ada konflik antara siswa dengan guru yang mungkin muncul. Nah, di dalam tulisan ini, saya menceritakan pengalaman saya mendampingi dua orang anak yang saat itu bersaudara, kakak adik, yang satu di kelas 3 SD dan yang satu di kelas 4 SD. Ya, walaupun selanjutnya analisis saya fokus terhadap si adiknya yang ada di kelas 3 SD. Kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ketika saya mendampingi anak ini belajar, saya sebut namanya si Ucok di tulisan ini, ya. Ketika saya mendampingi dia belajar, di momen tertentu ketika saya minta dia mengerjakan soal tertentu, dia menolak. I don't want to do that. Begitu respon dia. Ya. Sebagai seorang guru, saya apalagi yang guru yang dari Indonesia, kan begitu Bapak Ibu ya. Berbeda dengan guru pada saat itu di Australia, ya, budayanya berbeda. Ya, kalau kita guru di Indonesia, apa kata guru itu perintah bagi siswa, mungkin begitu ya. Jadi kamu tidak boleh tidak laksanakan perkataan saya, mungkin begitu kondisi sosial kita. Nah, tetapi dalam kondisi itu karena saya ada dalam budaya yang berbeda, saya mencoba apa sesungguhnya alasan. Saya mencoba mencari tahu apa yang menjadi alasan bagi si Ucok untuk menolak mengerjakan soal tadi. Nah, didorong oleh keinginan untuk menemukan alasan ini Bapak Ibu, saya mulai mencoba melihat dari sudut pandang siswa. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita bayangkan seorang anak bermain-main dengan bonekanya di halaman, ya. Katakan dia membawa boneka harimau. Kita sebagai observer, pengamat di sana, yang melihat anaknya lari-lari, bonekanya dipegang, ya, lalu dia keliling-keliling. Tapi apakah itu yang terjadi dalam benak siswa Bapak Ibu? Bisa jadi yang terjadi sesungguhnya adalah dia membayangkan sedang, atau dia merasakan, bukan cuma membayangkan, merasakan bahwa dia sedang bermain bersama dengan tokoh boneka tadi dalam wujud real. Real dalam hal ini sesuatu yang dapat dia bayangkan dalam benaknya, Bapak Ibu. Ya, jadi ada aspek subjektivitasnya di sana. Jadi ada perbedaan antara observer kita sebagai pengamat dengan aktornya, si anak yang menjadi pelaku dalam kegiatan bermain-main sendiri di halaman dengan boneka tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena saya ingin mengetahui tadi alasan si Ucok, maka saya coba melakukan pendekatan, ya. Dan pada akhirnya saya menemukan bahwa ternyata si Ucok menolak untuk mengerjakan soal tadi karena dia merasa soal itu terlalu sulit. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, apa artinya ini? Di satu sisi, saya sebagai guru dapat melihat bahwa soal ini merupakan anak tangga berikutnya bagi si Ucok untuk perkembangan atau pemahaman matematikanya lebih lanjut. Dengan kata lain, dari sudut pandang saya sebagai guru, si Ucok harus mengambil langkah ini supaya dia maju ke tahap selanjutnya. Dia butuh itu. Tetapi kemudian, dari sudut pandang si Ucok, itu terlalu sulit untuk dia. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau anak tangga itu terlalu tinggi, kita kan sulit untuk melangkah, kan begitu ya.
Nah, di sini berarti saya punya kelemahan sebagai seorang guru. Apa yang saya sebut dengan hypothetical learning trajectory dalam hal ini. Jadi dugaan saya terhadap langkah tahapan pembelajaran untuk si Ucok sedemikian dengan anak tangga yang demikian. Tapi ternyata realitanya anak tangga ini gapnya masih terlalu jauh untuk si Ucok, ya, terlalu tinggi. Dia tidak bisa melangkah ke sana. Dengan demikian dari pedagoginya saya butuh memberi bantuan, ya, menjembatani gap yang terlalu jauh tadi, ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Saya sebagai guru perlu merevisi rencana pembelajaran yang saya siapkan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi real yang dimiliki oleh siswa saya. Lihat Bapak Ibu, ketika saya tidak mempertimbangkan sudut pandang siswa saya, maka saya akan bertahan dengan kelemahan perencanaan pembelajaran yang saya miliki sebelumnya. Tapi dengan keinginan saya melihat dari sudut pandang si Ucok, dalam hal ini sebagai siswa, saya dapat merevisi perencanaan saya, menyempurnakan proses pembelajaran yang saya kelola tadi. Ya, nah di sana Bapak Ibu, sehingga apa yang saya lihat hasil dari proses melihat, kesediaan untuk melihat sudut pandang siswa ini, pertama saya menghindari konflik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau si Ucok nggak mau menyelesaikan soal, lalu saya katakan, oh nakal kali ini anak. Lalu saya mulai merespon negatif juga terhadap kondisi itu, maka konfliknya akan semakin parah, terjadilah siswa yang membenci matematika gara-gara pendekatan gurunya yang tidak tepat. Ya. Di samping itu, menghindari konflik, saya dapat membantu Ucok dalam perkembangannya. Ya. Ucok berhasil belajar matematika, saya berhasil membantu Ucok belajar matematika. Dan yang ketiga, secara etis, saya menghargai keberadaan si Ucok. Ya, nah, kemudian saya dapat menyempurnakan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Ada cerita seperti ini, Bapak Ibu. Cerita dari Anthony de Mello yang juga saya kutip di artikel ini. Seseorang memiliki seekor anjing, dan dari apa yang dia baca, minyak ikan itu bagus untuk kesehatan anjingnya. Maka dia selalu menuangkan minyak ikan ke sendoknya, lalu menyuapkan ke anjingnya. Jadi caranya dia jepit anjingnya ini di kaki, lalu dia buka mulutnya, masukkan minyaknya pakai sendok tadi, kan begitu ya. Dan selama dia melaksanakan praktek seperti ini, si anjing itu selalu meronta. Ya, meronta. Apa yang dia pahami selama dia melakukan itu, bahwa si anjing tidak suka minyak ikan. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, ketika si anjing meronta, sendok yang ada minyak ikannya ini terjatuh ke lantai, si tuannya tadi pikir bahwa si anjing ini akan pergi begitu saja lari. Tapi tidak seperti yang dia bayangkan, si anjing justru mendekati sendok tadi dan menjilat sendok itu, membersihkan minyak ikan yang ada di sana, dan juga minyak ikan yang tertumpah di lantai dalam proses itu. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata bukan minyak ikannya yang dibenci oleh si anjing, tapi cara menyampaikan minyak ikan itu yang tidak disukai oleh si anjing. Ya, coba kita analogikan situasi ini Bapak Ibu dalam praktek mengajar kita. Ada kalanya bukan topiknya, bukan kontennya, bukan materi atau bidang studinya yang tidak disukai siswa kita, tapi pendekatan yang kita pakai untuk menyampaikan materi bidang studi kita kepada siswa. Sering terjadi masalahnya di sana. Nah, dengan mencoba melihat dari sudut pandang siswa, kita punya peluang untuk memahami hal yang sedemikian. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya share sedikit tentang artikel ini. Untuk lebih jelasnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca secara pribadi
artikel tersebut. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Mangara. Bu Neni atau Bu Susi silahkan memberi tambahan, atau Rifka. Silakan, Mbak Neni dulu, Bu Susi dulu. Ayo. Oke, aku boleh komentar sedikit ya. Ya. Oke, ini satu paparan yang menarik ya, terutama buat saya yang saya sebenarnya mengajar itu sangat banyak dipengaruhi oleh critical theory gitu. Bahkan mungkin hampir semua pengajaran yang saya lakukan dasarnya adalah critical theory. Walaupun mungkin saya nggak banyak riset mengenai atau didasarkan secara akademik tertulis gitu ya, dengan menggunakan critical theory. Walaupun disertasi saya memang punya dasar postmodern ya, yang dia dekat dengan critical theory gitu. Nah, saya pikir ada hal yang menarik dari critical theory ini karena dia membuat sesuatu yang kelihatannya remeh gitu ya dalam kerangka positivistik menjadi sesuatu yang tadi apa yang diungkapkan oleh Pak Mangara mengenai refleksi sebagai sebuah tindakan. Saya pikir itu adalah pernyataan yang pernyataan yang sangat penting gitu ya dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan kita itu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya tindakan adalah psikomotorik gitu. Sulit sekali buat saya meyakinkan gitu mahasiswa atau misalnya sesama pendidik itu untuk mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah tindakan ya. Sebagaimana juga refleksi adalah sebuah tindakan. Bahkan menurut saya tindakan yang sangat transformatif adalah satu refleksi. Karena saya belajar dalam pengajaran saya dan juga dalam misalnya kalau kita melakukan training gitu ya sesama pendidik gitu, refleksi adalah sesuatu yang sulit dilakukan ternyata. Kita tuh suka sekali bercerita tapi tidak bisa refleksi. Kita bisa berkronologi gitu, saya cerita saya begini tapi tidak bisa berefleksi tentang kenapa kita bisa begitu, kondisi seperti apa yang membuat kita begitu, konteks politik, sosial, budaya seperti apa, itu kan sebenarnya yang dimaksud dengan refleksi sebagai sebuah tindakan. Konteks critical theory adalah seperti itu. Nah, saya mungkin bisa share sedikit mengenai disertasi saya yang judulnya mungkin rada aneh ya buat Bapak Ibu yang dari MIPA gitu ya. Judulnya adalah Diri Berbincang. Jadi diri berbincang ini adalah satu disertasi mengenai biografi para konselor mengenai keluarga mereka, dan saya menggunakan pendekatan naratif dengan teori dialogical self, atau dalam di Indonesia kan menurut suami saya yang orang bahasa pasti adalah diri berbincang gitu. Nah, di sini saya menganalisis bagaimana sebenarnya sebagai ada diri yang satu. Saya Fitri gitu ya. Saya Fitri ya, Fitri orangnya begitu gitu. Tapi kalau kita mengacu kembali lagi kepada apa yang diungkapkan oleh Pak Mangara mengenai konteks kultural, sebenarnya kalau dalam konteks diri ya teori mengenai diri, dalam konteks plural tadi, diri itu tidak satu, diri itu banyak, diri itu plural. Pada dirinya kita sendiri plural. Saya Fitri yang perempuan, yang urban, keturunan Minang, Islamnya mungkin juga dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu, kemudian dipengaruhi oleh critical theory misalnya gitu ya. Jadi kita sendiri plural, dan diri kita yang plural itu sesungguhnya berbincang. Dia bisa jadi perbincangannya, bisa jadi sesuatu yang saling melengkapi, bisa juga misalnya sesuatu yang bertentangan. Misalnya
saya ingat gitu ya, ketika saya melakukan disertasi ini, saya menjadi refleksi mengenai bagaimana perbincangan diri saya yang perempuan ternyata juga seringkali tidak sejalan dengan apa yang norma-norma religius yang dulu secara tradisional diajarkan ke saya. Misalnya sebagai perempuan saya nggak bisa mandiri karena saya harus tunduk kepada cowok gitu, misalnya cowok itu bisa bapak, bisa pasangan, bisa adik laki-laki misalnya gitu, dan perbincangan itu bukan perbincangan yang menyenangkan gitu ya pada saat saya remaja, sehingga kemudian ketika diri saya yang perempuan berbincang dengan diri saya yang akademisi, berbincang dengan diri saya yang keturunan Minang yang katanya perempuan lebih powerful, kemudian berbincang dengan diri saya yang Islam, diri saya yang urban, itu banyak sekali perbincangan-perbincangan yang dalam konteks autoetnografi ini it can be so critical. Dan saya pikir sebagai guru sebenarnya kita membawa diri kita yang plural ini ke dalam pengajaran kita, dan sebagai researcher kita membawa diri kita yang plural ini ke dalam riset kita gitu, dan dalam disertasi mengenai diri berbincang itu terlihat sekali misalnya bagaimana konselor sendiri punya perbincangan tentang dirinya, dalam dirinya, bersama diri dia yang dibentuk oleh berbagai macam konteks yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara dia melihat problem-problem yang dihadapi di dalam dalam pekerjaan dia sebagai konselor. Dan saya pikir sebagai seorang guru kita seringkali sebenarnya membawa diri kita yang plural ini ke kelas, namun kita tidak critically reflective gitu terhadap diri kita yang plural ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mangara mengenai risetnya learning from students' perspective itu sangat penting, karena kalau kita menyadari diri kita yang plural ini, seperti Pak Mangara menyadari diri dia ketika dia masih kecil di papernya gitu, dia kemudian bisa menggunakan dirinya yang itu untuk memahami siswanya. Nah, semakin kita bisa menggunakan berbagai macam diri kita yang plural ini di dalam proses research, di dalam proses pendidikan, maka kita bisa melakukan satu perbincangan yang bermakna karena dia bersifat reflektif, critically reflektif. Dan saya pikir kalau kita bisa critically reflektif, baru kita dimungkinkan untuk melakukan satu perubahan yang transformatif gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya share, Mbak Yuli dan terima kasih Bu Susi. Ini terdengar nggak suara saya? Halo? Dengar, Mbak. Oke, silakan Bu Neni, Mbak Neni untuk share ya. Ya, terima kasih Bu Yuli Rahmawati dan terima kasih Pak Mangarotua atas pemaparannya yang luar biasa dari sisi metodologi dan contoh di papernya ya. Mungkin saya sedikit menekankan karena saya juga belum publish paper, baru book chapter sama-sama dengan Bu Yuli dan teman-teman. Cuman di sini untuk penelitian autoetnografi sendiri di bidang kami ya, saya dan Pak Mangara pendidikan matematika itu masih sangat jarang, apalagi di Indonesia. Nah, tantangan kami sebenarnya lebih kepada hegemoni penelitian yang ada di negara kita ya. Jadi penelitian di negara kita masih didominasi oleh kuantitatif, mixed method, dan ada kualitatif juga. Tapi kalau menurut saya untuk critical autoetnografi ini lebih kepada post kualitatif. Jadi dia sisi advance dari penelitian kualitatif kalau menurut saya, karena modelnya yang unik dengan mengkombinasikan beberapa paradigma. Nah, ketika diuji cobakan, bukan diuji cobakan, yang ketiga saya bimbing mahasiswa dengan penelitian model ini, banyak sekali tantangan yang muncul, khususnya ketika kita ingin mencoba mengajak mereka berpikir reflektif tentang bagian story dari kehidupannya mana yang terkait dengan kulturnya, yang itu bisa mempengaruhi pola pikir atau pandangan mereka
terhadap pembelajaran matematika di SD. Kalau saya dari matematika SD, jadi mengajak mereka untuk milah cerita dari pengalaman mereka, sehingga tidak terjebak kepada tadi yang disebutkan Pak Mangara, narsisme dan resiko-resiko dari penelitian ini yang lainnya tadi, itu cukup challenging gitu ya. Nah, begitu mereka udah selesai, tapi begitu mereka dapat gitu, itu aha poinnya luar biasa. Di sini ada beberapa mahasiswa saya yang juga hadir, yang sudah lulus, ada yang lanjut S2, lanjut lagi sama saya dan lain sebagainya. Challenge-nya juga pada penguji ya, yang memiliki paradigma yang berbeda dengan kita, sehingga ini menjadi tantangan untuk melakukan dialektik di wilayah kampus untuk membuka diri pada jenis penelitian yang berbeda gitu. Padahal kalau kita baca misalnya buku Creswell gitu ya, di situ juga ada kan quality standards atau teknik keabsahan data kualitatif yang juga ada di transformatif juga, karena berangkat di objek penelitian paradigma yang sama yaitu kualitatif, dan juga membicarakan subjektivitas juga, cuman dalam framework atau kacamata yang mungkin sedikit berbeda. Nah, ini yang seringkali dibilang, kalau salah satu penguji dari bimbingan saya bilang, ini mungkin boleh di luar, nggak boleh di sini. Ini mungkin yang membuat kita, tapi begitu saya membimbing udah sekitar lebih dari 15 mahasiswa ya yang sudah lulus di penelitian ini, itu mereka merasakan sendiri manfaatnya, dan mereka menjadi mengenal yang pertama diri mereka. Oh, ternyata kultur saya bisa mempengaruhi pola pandang saya sebagai pendidik gitu ya. Terus oh, ternyata saya bisa mengenalkan anak didik saya juga pada kulturnya melalui matematika dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah proses transformasi tersendiri di dalam diri peneliti, dan itu juga yang kami bertiga rasakan ketika melakukan penelitian ini saat disertasi, dan mungkin Bu Susi juga sama ya. Cuman sekali lagi saya tegaskan, kalau di pendidikan matematika khususnya, atau juga mungkin Bu Yuli di pendidikan kimia, ini bukan hal yang lumrah. Oleh karena itu kami berusaha untuk mengenalkan ini, karena ini sangat bagus. Kalau di Islam kita bilang muhasabah ya, kami deep reflective thinking. Bagaimana selama ini kita mencoba untuk menggali apa sih hegemoni dari diri kita, kultur yang berbeda itu tadi, yang plural itu tadi di dalam diri kita, dan mana yang selama ini ternyata mempengaruhi nilai-nilai baik apa yang mempengaruhi dalam proses kita mendidik anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu Bu Yuli, tambahan dari saya. Karena ini ada yang mau bertanya nih Pak Jaster Donald Sinaga ini, pakai menyalain mikrofon maunya Bu. Silakan. silakan Pak. Pak Jaster ya, silakan. Pak Juster ini dosen psikologi di Sanata Dharma. Selamat, salam kenal Pak Juster. Terima kasih Ibu. Ya. Saya stop share dulu biar terlihat ya. Maaf, saya dari kendaraan sambil jalan ini. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya atas forum yang luar biasa ini. Ini menarik. Satu poin yang tadi ketika Pak Mangara mempresentasikan materinya, khususnya di papernya dia terkait dengan refleksi. Ini poin bagi saya sesuatu yang menarik di dalam unsur pedagogi ya. Yang ingin saya pastikan sebetulnya begini. Aktivitas refleksi di dalam risetnya Pak Mangara atau di dalam paper tadi itu dalam proses desain pembelajaran atau di dalam sintak pembelajaran itu sendiri. Dalam mendesain pembelajaran butuh refleksi seorang pendidik, atau dalam aktivitas pembelajaran refleksi itu dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Poin itu saya ingin dapat pertegas bagian itu, karena memang sekali lagi saya sependapat dengan Ibu tadi yang mengatakan bahwa refleksi itu sesuatu yang masih sangat mahal di dunia pendidikan kita. Pertama, memang tidak mudah dipahami. Kedua, memang secara konsep untuk diimplementasikan memang rada-rada gampang-gampang
bangsanya paling banyak gitu. Terima kasih, Iya. itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juster. Silahkan Pak Mangara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pak Juster ini ahli psikologi, teman seangkatan saya dulu di seminari. Jadi kelihatan kalau dia juga ahli kan. Jadi suatu saat nanti bisa kita panggil Iya, sebagai benar. narasumber. Benar. Partneran nih sama Bu Susi. Iya. Terima kasih Pak Juster. Jadi di keduanya Pak. Jadi ketika kita merencanakan kita butuh refleksi, ketika dalam proses kita butuh refleksi. Jadi guru itu seharusnya idealnya adalah guru yang reflektif. Setiap saat dalam proses pembelajaran yang diasuhnya, guru itu selalu mengambil keputusan. Setiap saat, mulai dia membuka kelas sampai menutup kelas. Ya, artinya bagaimana? Ketika apa yang kita rencanakan sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi siswa yang aktual, kita harus mengambil keputusan untuk mengubah, memodifikasi rencana itu. Dan momen ini bisa kita kenali kalau kita seorang guru yang reflektif. Makanya tadi saya katakan, dalam proses pembelajaran itu pun, kita harus tetap selalu berefleksi, melihat kondisi siswa, kondisi lingkungan belajar kita di kelas itu, dan semua yang ada yang mendukung, yang terkait dengan proses pembelajaran tadi. Sehingga berangkat dari refleksi dalam proses tadi, si guru dapat mengambil keputusan yang tepat untuk merespon kondisi saat itu yang dihadapi oleh si guru dan si siswa. Demikian pandangan saya, Pak. Mungkin ada teman lain yang menambahkan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mangara. Jadi memang kalau kita ada juga buku ya, misalnya kita baca Reflective Teachers ya. Jadi memang pertama tadi Pak Juster bilang refleksi tidak biasa memang benar gitu. Saya pernah juga misalnya kita mengambil data, minta mahasiswa atau siswa gitu menuliskan tentang refleksi mereka. Maka yang ada di tulisan hanya ya pembelajaran hari ini menyenangkan, selesai. Mereka tidak terbiasa untuk mengkritisi guru, rasanya bagaimana gitu, menyatakan yang sebenarnya rasanya bagaimana. Padahal itu adalah kunci ya untuk kita memperbaiki proses pembelajaran, kunci juga untuk siswa memperbaiki belajarnya gitu. Bahkan kalau baca kumpulan meta-analisisnya John Hattie ya, profesor yang dari Melbourne sekarang mungkin di Wellington ya. Jadi beliau mengkonstruksi dari 60.000 paper ya meta-analisis, malah nomor 1 gitu ya, feedback. Dan itu kan sebenarnya adalah refleksi gitu ya, refleksi guru memberikan feedback kepada siswa gitu, makanya assessment for learning itu nomor 1, karena memang itu adalah jantungnya untuk melakukan proses pendidikan yang menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin ya itu tambahan saya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada Bu Pratiwi, silahkan. Ya, Resen Bu Pratiwi sama ini Pak sama atau Bu Aberdina. Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu Aberdina itu ya. Silakan Bu Pratiwi. Terima kasih Bu Yuli. Ini senang sekali saya diundang bergabung ke komunitas yang sangat luar biasa ini. Saya tadi sambil mendengarkan Pak Mangara presentasi, saya langsung baca artikel Pak Mangara dan juga Bu Yuli, saya rasanya pengen nangis. Secara keilmuan, secara disiplin, critical theories dan juga etnografi itu boleh dikata sudah menjadi bagian dari saya, karena saya dari sastra, dan untuk PhD saya kan saya di cultural studies. Saya juga menggunakan etnografi walaupun bukan autoetnografi. Nah, yang ada 2 hal yang ingin saya sampaikan supaya saya tidak overwhelmed, saya harus nota pikiran. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah hal-hal seperti ini sudah biasa kami lakukan dalam arti mencatat, merekam refleksi dari para partisipan di bidang culture. Memang itu yang kami lakukan. Nah, yang membedakan adalah saya akhirnya sekarang ini merasa ketinggalan adalah meskipun kami juga mencatat anecdotal records kita sebagai peneliti, itu saya catat di blog saya, sehingga ada semacam
ketidaksadaran bahwa saya harus memisahkan data yang untuk penelitian saya dan catatan saya sendiri sebagai sebagai cara untuk merefleksi. Meskipun di disertasi dan juga artikel saya yang publish itu adalah nuansa-nuansa refleksi saya di situ. Tapi saya belum jelas belum bisa mengatakan bahwa ini bagian dari transformative research, walaupun saya pribadi merasa ada perubahan. Saya kan kebetulan meneliti dunia kreatif, dunia literasinya para buruh migran di Hong Kong dan Taiwan. Sehingga saya berteman dengan mereka dan saya merasa ketika membaca karya mereka, ngobrol dengan mereka secara langsung, mengikuti mereka di sosial media, dan sampai sekarang itu boleh dikata masih menjadi tempat curhatan ketika urusan menulis itu, saya sendiri malah merasa tertransformasi. Saya pernah bilang ke diri saya sendiri dan juga sebuah komunitas, kalau para TKW ini saja loh, tidak punya, kita ini, saya langsung bicara ke mahasiswa saya, kalian ini anak-anak sastra, nggak mau nulis, nggak izin, nggak malu. Saya sampai katakan begitu. Jadi ini menurut saya transformasinya di situ. Hanya ini terima kasih saya sekarang menjadi merasa dikuatkan, banyak hal yang kami rasa selama ini bukan data, itu sangat dimasukkan dalam catatan critical autoethnography. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, walaupun sebenarnya saya juga kira-kira sudah menduga, kalau untuk saya atau mungkin untuk Bu Susi tadi tidak terlalu ada resistensi dari lingkungan kita untuk menggunakan interpretivist paradigm, ya. Tapi teman-teman dari sains ini kan pasti academic struggle-nya itu. Karena di tempat saya sendiri, bahkan untuk bidang pendidikan bahasa Inggris yang mestinya bisa warmly welcome, transformative research itu belum terasa mau di-embrace begitu. Jadi saya ingin mendengar sih bagaimana ini academic journey-nya ketika akhirnya bisa mengatakan ya untuk critical theories. Dan satu yang ingin saya sampaikan ini mungkin lebih ke semacam ajakan ya, bahwa interdisciplinary transdisciplinary approach itu memang perlu didorong terus agar menjadi mainstream. Mengapa seperti itu? Bu Yuli dan Pak Mangara dan juga teman-teman lain yang mungkin sudah publish di bidang ini, kita tahu tantangannya ketika kita mau publish ya, atau sudah publish, meskipun anggap aja sudah dikatakan masuk ke Q1, itu belum tentu di kacamata dikti ya, itu dianggap sebagai ilmiah ya. Artinya itu juga terjadi pada saya. Tapi saya pikir kan kita publish bukan untuk mendapatkan tetap saja untuk transformasi itu sendiri. Tapi saya lihat tantangan untuk menggunakan pendekatan ini menjadi bagian dari mainstream itu akan luar biasa. Cuma untuk itu kita perlu ada komunitas seperti ini. Terima kasih sekali saya diajak. Luar biasa. Seperti ketemu best friend ini. Dapat kan chemistry-nya. Iya, terima kasih. Jadi kami juga merasa tidak sendiri lagi Bu dengan kehadiran itu. Silakan Pak Mangara, mungkin in English. Peter, welcome. Peter, welcome. Oh, Peter is here? Yes. Good afternoon, Peter. Welcome. Yeah, probably the connection. Yeah. Okay. Ya, monggo Pak Mangara. Silakan. Ya, silakan Pak Mangara. Okay. So Peter, that's Peter? me. Hello. Yes. So Bu Pratiwi Welcome, just Peter. asking. Pratiwi just asking question regarding our struggling as a science and mathematics educators to embrace the critical autoethnography as the characteristics of our subject is so objective, single truth, and so on. So actually included Pak Peter's session when he was one of the keynote speakers in our international. Okay. I was really mesmerized. Yes, Pak Mangara, please. Okay. Thank you, Bu Pratiwi, for your questions. So
it's more about the turning point for us actually, because basically we started from positivism or maybe post-positivism, and then within the process we decided to move to another paradigm. What make us took this decision is actually something that we saw in that process. We can't make any decision before we can see it, before we are aware about it. That's what I can understand in this process of turning point. So as Bu Suci mentioned before, that within ourselves actually there are a plural self. It's not a singular one. There are many selves within ourselves. That's also what I explained in my thesis, that what am I related to my religion, related to my belief, related to my cultural background, related to my educational background, and so on. And after I reflect on this self-identity, then I have an opportunity to look outside of myself. So first I look inside, and then I look outside. After that, I realize, so I have the opportunity to raise my awareness actually by doing the research itself. So the research itself is the way of learning, the way of transforming for myself. So it's also the improvement, the growing process for myself. It's not only a research process. Okay, so as I understand about my self-identity, I have the opportunity, the power to understand something beyond myself, which is at that moment my social community. And then I realize I have something missing in the research that I designed before. In our Bataknese culture, there is a proverb, maybe, I don't know the exact word for that. we call it upasa. Bunyinya begini, Bu. Martapu do bulung, marbona sakala. Marnata do uhum, marnapuna ugasan. That's the in Bataknese language, traditional Bataknese language, which mentioned that each leaves has its own stalk. Stalk, benar Mbak ya? Ya. Bu Pratiwi lebih jago tuh. I'm sorry. Udah culture studies bahasa Inggris lagi. Jadi, daun itu, setiap daun itu punya dahannya, Ibu. I'm sorry, Peter. It's easier to talk in Indonesia in this case. Please go ahead. Okay, thank you. Setiap daun itu, Bu, punya dahannya sendiri. Dan setiap telenan itu, kalau dulu kan dibuat dari kayu, Bu, ya. Telenan itu dibuat dari kayu, jadi kayu itu dipotong sedemikian hingga mungkin dibuat bulat. Tapi kan itu ada yang bagian pangkalnya, ada bagian ujungnya. Jadi di budaya Batak itu dijadikan sebagai semacam peribahasa pantun bermakna begitu, Ibu. Jadi value-nya. Jadi metafora dari daun dan telenan ini dikatakan bahwa setiap acara itu punya tuan rumahnya sendiri. Okay, so there is a host for every occasion. Okay, for every ceremony. Okay, so I brought this analogically into my research design. If I want to see, as I show in my first, I think second slide, I think. Let me open it again. Oh, it's the fifth one. Yeah. These are aspects that influenced me in my research, which are
impossible to be included if I still hold the positivism or post-positivism paradigm. So as I mentioned before, every ceremony, every occasion has its own hosts. So positivism and post-positivism are not the host for these aspects. That's why I need to move further to look for another paradigm that suit what I need within these backgrounds. So that's the turning point for me, and also the struggle I have in the process of my research in that doctoral study. So actually, as I said before, by doing this multi-paradigmatic research or transformative research, it's not only about the research itself, but it's also about our own development. I think that's what I can share at this moment. Thank you, Ibu Prativi. Thank you, Pak Manggara. Peter, do you want to add something? Oh, Yuli, thank you. You caught me with no preparation at all. I was just enjoying the explanation there from Manggara. In fact, I'd love to see all of the PowerPoint presentation. Maybe yes. Are you going to put this? You going to put this on YouTube or somewhere? Yes, yes, it will be published on YouTube, and then the PowerPoint can be shared on the hand as well. Do you have problem with your camera, Peter? I'm using my phone. All right. So probably it's not, yeah, I'm not sure how to do that. Here we go, here we go, Right, here we go. Okay, good. You can do it. Yeah. And welcome Binod as well. Binod also joined us today. And I think Bushra is about to join us as well. Okay, good. I was thinking that maybe this seminar would be entirely in Bahasa, Indonesia, but and I didn't want to sort of come in and force English on you guys. I'm happy to be here. Do you want to add something regarding the struggling for science and math educators to conduct this kind of research, Peter? Oh, okay. Yeah, look, for sure. In my experience, you know, science educators and mathematics educators, they arrive at postgraduate studies with a very solid first degree completed. And that's, you know, based on objective knowledge of the world outside themselves. And they tend to teach students as well in that way. You know, we get a class full of students in chemistry or biology or mathematics, and the subject seems to be not within the students, but in the outside world. So the students' focus is, and the teaching tends to be on the discipline which appears to lie externally. And what we've learned in the last 20 or 30 years with constructivism is to focus on the way in which the students make meaning of that external world. But that still is very much, well, that's slightly, a little bit of subjectivity comes in at that stage, but not very much. We're just helping the students with their understanding of the external world. Where transformative learning differs significantly is that it says there is an internal world that we bring with us. The teachers, the students, everybody has their own internal world. And as Manggara has just said, we have multiple dimensions to our sense of self, depending on our context. So researchers' transformative learning has a dual focus, if you like, using autoethnography, auto being the self, and ethnography, the culture in which the self is situated. So in this case, and I think this is what Manggara was talking about, we focus on ourselves first and foremost to understand ourselves much more deeply. And then as we're doing that, we look at ourselves in relation to the world around us, the complex world around us, and the many roles that we have to play. So often we are blind to all of that because it's automatic, it's habituated. But this approach to research tells us, hang on, stop, wait a minute, contemplate yourself first and foremost, and then begin to understand more deeply the way in which you interact with others, particularly as a professional educator interacting with your students.
and then of course with your colleagues as well. So I'll just pause there. I think, you know, that might be enough for a moment. We should have Thank a you, class Peter. with Peter. Okay, anyone would like to asking question? Pak or Bu or Oberdina? Hello? I think she's accidentally pushed the button. Okay. Anyone would like to asking question? Or Binod, probably you would like to share your experience. Pak Mangara, there is a question from Pak Rustam. Okay. I had read your dissertation. The first impression what I get where I were reading an academic diary. So like a diary. I want to convince the validity of critical autoethnography, especially to our colleague from positivism background. Yeah. Pak Mangara. That's Validity. also my challenge with my That's students. a hard one. Anyway. Yeah, actually this question is about quality, standard quality standard. So in positivism and post-positivism, we have the term validity, reliability, and so on, but we don't use it anymore in other paradigm. So each paradigm has its own standard, quality standard. So we need to consider those quality standard whenever we use whichever paradigm we use in our research. So I encourage you to think again about this standard quality that we use, because sometimes I found that when someone use say interpretive paradigm in the methodology, in the research design, but this research still use the term validity, reliability as a quality standard, which doesn't match each other. So each time we design our research, we need to be aware of which paradigm that design comes from. Okay, so after that, we need to choose the quality standard that match that paradigm. In that case, we can say that, okay, the quality of this research that I do or I did has met the standard necessary for it according to the paradigm that become the foundation of that design. So that's what I can say, Rustam. You need to think again the paradigm behind the design, and then choose the suitable quality standard that may guarantee the quality of the result of that research. Okay, and about the statement academic diary, actually for me also it's the first time to write a scientific way with that style. So I thank especially Peter in this case to allow me to see another way to write something scientifically without losing the standard that we have discussed before. Okay. Yeah. Though in practice, in our situation at this moment, it is hard to bring this style into practice. But it doesn't mean that it's impossible or it's not necessary. Actually, it is necessary to introduce this and to open, to help our colleague, our friend, to be aware of this kind of different view, different paradigm, different way of view, world of view. So with that, we will have that flexibility that we discussed before at the beginning of this seminar. Thank you. Yeah, probably next time we just can discuss the quality standard, probably just discuss the book by Guba and Lincoln. So
Pak Rustam. So we used to like, because I'm teaching a research methodology, so when it comes through to that kind of topic of quality standard, we just move from like the simple way the people understanding about trustworthiness, authenticity, and then moving to the critical theory, critical reflexivity praxis, and postmodernism into representation and so on. So we can come through to each dimension of quality standard that has been used, especially in multi-paradigmatic research. So Binod, do you want to share something? Can I add something, Mbak Wi? Oh yes, please. Yeah. Probably I come across these struggles all the time with my students when they try to defend their thesis. So quality standard, what we know about teknik keabsahan data kalau di metode penelitian kita ya Pak, namanya teknik keabsahan data. Because the data is different, so we usually use the descriptive data or quantitative data with numbers. But here in this research, we use many kind of other styles to present the data. So, for example, the story itself. The story itself is the data in this research. So if we see the story as the data, we cannot say whether your story is valid or not, right? If you for example read a novel, you won't ask is the story in this novel valid? No, but you feel the story in the novel is authentic or relevant with your life, and like you found it in your daily life, and you found the what we call hikmah, or you learn something pedagogically from that story. So all the technique absahan data or quality standards in this kind of research are different. So we can say, kita nggak bisa bilang ceritamu valid nggak gitu, tapi kita biasanya kalau membaca cerita, wah ini kayaknya terjadi benar di gue nih gitu ya, atau ini benar-benar kejadian di aku, atau aku rasa ini benar, ada benernya, aku rasa ya ada trustworthiness, ada rasa percaya bahwa novel itu merepresentasikan kejadian di lapangan yang dialami oleh si peneliti, yang mungkin juga akan dialami oleh si pembaca, begitu Pak. Jadi karena jenis datanya, cara merepresentasikannya berbeda atau cara menyajikannya berbeda, sehingga teknik absahannya juga berbeda yang dipaparkan gitu. Jadi ini ada ditayangkan oleh oleh Pak Mangara, ini ada beberapa teknik absahan data, Pak. Iya. Jadi ini bisa satu semester sendiri membahas satu-satu ya. Jadi silakan. So Peter, we just thought that it is one semester to learn this kind of the alien language. should I say on my dissertation also the language that we didn't use to heard throughout the learning of the research methodology throughout our study in Indonesia. So may I yes, add? Yes. Okay. I think the questions from the positivism perspective, they are always always concerned about the truth. I think that is the difference between the truth. In interpretive paradigm, we don't deal with the truth, but we deal with the meaning. So the question is not whether this data is valid or not, but it is whether this is the data meaningful or not. When I read Pak Mangara's paper, for example, what they call as academic diary, if Pak Mangara's diary is meaningful to me, and the challenge is not whether what happened to Pak Mangara is the truth or the fact, but whether the experience of Pak Mangara has meaningful to me. So that's why in the interpretative and critical perspective, the challenge is not to make the data the truth, but to make the data become meaningful for
as many as humans' condition. For example, if Pak Mangara talk about how challenging it is for a teacher to see the student perspective, when I read that, can I share the same meaning with Pak Mangara? Can I share the same challenge? Can I will Pak Mangara's story help me build and construct meaning to me as a teacher? I think if Pak Mangara can do that to me and to many his reader, for example. So the story itself is meaningful, and by developing meaningful and understanding human condition, it can be transformative because for example, when we deal with social justice, for example, we don't really rely on fact because the fact itself doesn't change anything. I mean, the fact that pandemic right now has already victim for so like 100,000 people, but if we cannot build the story to be meaningful, the fact itself doesn't change anything. For example, in my mental health perspective, this is interesting. So many people in pandemic want to be productive. They're trying to be productive, to be normal, to be happy, to be competent, to be like no pandemic. For me, as a mental health counselor, this is interesting. It seems like we want to be normal in a non-normal situation. So it made me ask myself, what happened to us? Why can't we accept the pandemic? And even along with those webinar and Zoom, to be normal, to be happy, to be competent, to be productive, and not many webinar in mental health talking about how to deal with loss, how to deal with grief. When pandemic, we are dealing with that. We lost many friends, we lost many people, we lost many colleagues. But it seems like nobody wants to talk about loss and grief. So it's for me, it's kind of denial. Why we want to be normal while we don't normal? Why can't we accept loss and grief? Why don't we want to talk about it? And for me, it's because maybe we don't want to reflect on death and dying, and we don't want to face that the fact of humans condition. That is the fact, but the fact itself doesn't transform. And why? Because we don't critically evaluate the situation. So for me, the fact itself, the validity itself in critical perspective doesn't do some transformative situation, but by reflecting it, critically evaluating it, that's what transformative, because that will help people help meaning. That's very important in critical research, I think. Yes, very good. Thank you, Bu Susi. Binot, Bu Yuli. Okay, Binot, do you want to share something? Okay, thank you, Yuli, and thank you, Neni. So it was really a great presentations. Am I audible? Turn on your camera. Yes, Turn on very your clear. camera. Okay. Well, sorry, I'm just Hi, without Binod. any preparation. Hi. Okay, thank you. Even Peter doesn't have any preparation. Okay, I just want to share in a brief, because I have read Yuli's paper, Neni's, and similarly Mangara's, and then I believe that I also belong to the same community. Just I have a few observations. So from my own experiences, so I think sometimes I just want to share one incident when one of our students recently presented his autoethnographic inquiry. One of the professor he asked that
you are doing your dissertations is math educations, but there is no math other than the page number. Once again, we can see numbers in the page number only, but I thought that you have a lot of mathematical problems inside it, but you have only stories, only vignettes, and then And how they do you ask, where is the mathematics? yeah, where is the mathematics? So and then what I thought, so just bringing that narratives in this sharing, we are trying to understand that transformative research from the lens of survey or quantitative research, because we think that there is validity. Where is validity here? There are samples. Where are samples here? So there are analysis. Where is analysis here? So whenever we try to understand the different worldview from the conventional worldview, I think so that will be always problematic. Whenever I teach research in my university for the master's level universities, so rather than having rich discussions under critical autoethnography, we have to justify that this is also a kind of research. So at the beginning, it used to happen, but now the people don't ask questions. Because I remember that back in 2010 or 11, when even my tutor, Professor Luitel, was also struggling to establish this as a research. So we were just we were master's level students, and then later on we were also struggle a lot to justify that this is also another kind of research. So I think now we are trying to feel being in the ocean, just being in the land. We are in the land, but we are making our students so feel like you are in the ocean. I think it is very difficult to make them feel in the ocean without being in the ocean. So I think you are doing a very wonderful job. I think we are also we use the fish metaphor. The fish metaphor that the paper was very much helpful. That paper was very much popular in Nepal as well, written by Milton Medin and Peter Taylor in Medina and 2013. Peter, Yeah, very much popular. So thank you so much. So I really feel privileged to share some of my experiences. Okay, thank you, Yuli, Neni, and Mangara. Yes. Thank you, Vinod. Thank you, Vinod. Anyone would like to asking question or sharing the experience? Students? Okay. No? Do you want to add more, Peter? Okay. Look, yes, it can be a big struggle to understand a different worldview if you want to stay inside your own worldview. And this problem has given rise to division across the world, division between cultures and divisions inside of cultures. And this has led often to problems of violence, terrorism, etc. We need to be able to decenter from our own worldview and attempt to understand empathically the other's worldview. Now, when I say that, this is consistent with the interpretivist paradigm. To understand the other's worldview, you need to be able to try to put your worldview to one side for the moment and be empathically engaged in communication in an authentic endeavor to understand the other person's worldview. By worldview, I mean the way they understand their experiences based on their value system. So here we bring values in to the foreground of our research. We are trying to understand the other person's beliefs and thoughts and commitments and habituated patterns of acting in terms of their own lives. So this is the power of the interpretive paradigm. It enables us to decenter, even just momentarily. Now, autoethnography does that, and it does more than that. It actually involves us having to understand the other, but it flips back reflexively to a deeper understanding of ourselves.
by having a deeper understanding of other people and other people's worldviews, it's like traveling to a different country, that suddenly you become more aware of your own Culture. worldview because it stands in contrast to the other worldview. Now, of course, travel is a much easier way to do this, but in a research context, there needs to be a high degree of sensitivity by the researcher towards the others, towards the culturally different others. And I think this is a real feature of Mangara's research, his doctoral research, where he makes a very important statement that in order to avoid cultural conflict, we need to try to engage in what you might call a loving relationship with the culturally different other. And then, as I was saying, that this flips back and it helps you to better understand yourself. So that's the nature of auto-ethnography, self-other relationship. Yeah, very good. Thank you so much, Peter. So it has been 2 hours, and then we promised that we will end the session on 3:30. So I think it will be the end of the session. And probably we need to take a picture first. If you can open up the camera, it will be good. But if you cannot, that's okay. I just taking a picture. Okay, thank you, Pak Rudi, everyone. Okay, ready? Sylvia atau Alin bisa bantu? Alin? Okay, I just do it then. Rifka. Hello, Rifka. Okay, I just take a picture. Okay. Nani ya, ambil ya? I do it. Yes, yes. Okay. 1, 2, 3, cheers. We have 3 pages, so the next one. Please turn on your camera. Dinyalakan kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Okay, one more page. 1, 2, 3. Alright, done. Okay, thank you very much. So for the next meeting, we plan to invite the Lily Elizabeth Taylor from Edith Cowan University, and we'll be together with Bu Susi Fitri, would tell us the topic about what is it, Mbak? Well-being or? So we will discuss more. So it's not only about others, but it's about really about ourselves. So thank you very much, everyone. We will send, and don't forget to fill up the attendance list so we can contact you for the next meeting. And then please feel free to read through our articles, both Pak Mangara's, myself, and then also the PowerPoint presentation by Pak Mangara. And then hopefully we can continue our groups, not only to sharing the knowledge, but also to empower each other to improve, especially the quality of education in Indonesia. So thank you very much, everyone, and then see you next time. Thank you very much, Peter, Binod, Bu Pratiwi, Mbak Susi, semua. Thank you so much. Thank you. Pak Rudi, Pak Mangara. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mangara, Bu Yuli, Bu Neni. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Terima kasih Peter. Oke, saya izin mengakhiri karena saya bisa mengakhiri sessionnya sekarang ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yuli. Alin atau Sylvie silahkan tolong di end meeting.